Pemirsa, foto dan video bendera merah putih bertuliskan huruf Arab yang dibawa oleh anggota Ormas beredar viral di media sosial. Jika pengibaran bendera itu benar terjadi, maka hal itu, pemirsa, termasuk penghinaan terhadap lambang negara dan hal ini bisa diproses secara hukum. Netizen menyebut bendera itu dikibarkan oleh anggota Ormas saat melakukan orasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain video, netizen juga mengunduh foto bendera yang bertuliskan huruf Arab. Foto itu terjadi di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelum sidang Basuki Cahayapurnama atau Ahok digelar di Gedung Kementerian Pertanian hari Selasa pagi. Bendera Republik Indonesia tampak berbeda karena ada lafaz La ilaha illallah serta gambar pedang di bawahnya, dan tersebut merupakan pelecehan terhadap simbol negara. Saat ini, pemirsa, polisi masih melakukan upaya penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan keaslian foto itu. Ya, baik pemirsa, sebelum terjadi multitafsir, saya harus klarifikasi dulu bendera merah putih yang ada di dada saya ini. Ini tidak kena pasal kan? Itu asli merah putih, Pak. Merah putih, tapi ini bukti cinta tanah air, Pak. Mudah-mudahan tidak masuk dalam tema yang kita diskusikan. Nah, ini kan sebenarnya bukti sudah ada ya oleh ormas yang melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Kayak ini bisa nggak dijadikan satu dasar untuk diproses lebih lanjut? Saya pikir itu kan pasti berproses ya, melakukan penyelidikan dan seterusnya. Dan tentu kalau dalam hal seperti tadi diberitakan, kalau memang benar adanya, tentu kita akan melihat hasil penyelidikan, informasi seperti itu. Itu dalam, kepolisian? Ya, dengan kewenangannya sendirilah ya. Orang kepolisian melakukan penyelidikan itu. Dan di dalam undang-undang ormas sendiri sebetulnya sudah mengatur itu, termasuk misalnya hal-hal yang dilarang ya di pasal 59 Undang-Undang 17 2013 itu jelas. Beberapa larangan yang substansial itu memang bagi ormas seperti tadi yang itu dilarang kan dalam Undang-Undang 17 2013 kan? Dalam konteksnya bahwa bukan soal itu yang dilarang, artinya bahwa dilarang misalnya menggunakan nama lambang dan seterusnya. Itu ya. Artinya ormas harus tahu soal itu kan? Mestinya tahu. Dan upaya pembinaan dilakukan oleh Kemdagri atau instansi terkait itu kan termasuk soal itu juga kan? Pembinaan semua kita lakukan. Artinya pembinaan yang kita lakukan itu secara komprehensif terhadap regulasi yang ada. Semua regulasi, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah yang mengatur tentang ormas kita sampaikan. Tapi kenapa mereka tidak paham? Apakah undang-undang yang mereka baca beda dengan yang ada di Republik Indonesia ini? Pemerintah sudah memberikan informasi, memberikan edukasi, dan tentu menyiapkan regulasi sehingga kita semuanya sudah mengetahui untuk itu. Ya, ini menarik ya. Saya bukan berarti karena ada pemuda Ansor di sini lalu saya membandingkan dengan Ansor gitu kan. Tapi kenapa tidak semua organisasi bisa mengikuti jejak Anda? Yang artinya Anda boleh berseberangan dengan penguasa misalnya kan, tapi melakukan upaya-upaya kritik yang lebih santun kan bisa kan? Bisa kalau mau. Kalau mau. Saya kira kalau Ansor kan memang jelas. Kita ini kalau soal NKRI itu kan sudah jelas. Harga mati ya? Kan? Harga mati. Dan Pancasila apalagi. Nah, saya kira begini. Tadi kalau bicara evaluasi begitu ya terhadap ormas tertentu, saya kira kemudian tadi ada peran pembinaan. Ya, sepanjang itu memang kemudian perlu dan masih bisa, ya kan? Di dalam konteks pembinaan ya. Masih bisa dibina maksudnya? Kenapa tidak? Ya. Tapi kalau kemudian memang ternyata embedded di dalamnya itu memang ada motif-motif lain yang bertentangan dengan Pancasila NKRI, mengapa tidak diambil tindakan yang lebih tegas? Dari artinya kalau pembinaan, sudah tidak bisa dibina? Ya, silakan. Karena ini negara hukum tadi kan. Tetap ikut koridor hukum kan? Ikut koridor hukum. Tadi kalau memang ada sampai pembubaran, ya silakan ditempuh prosedur-prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ansor sendiri, khususnya pemuda Ansor sendiri, apakah sudah pernah merasakan adanya pembinaan dari pemerintah? Kalau memang ada, bentuknya seperti apa? Ya, kadangkala kita kemudian diundang begitu ya untuk diskusi begitu ya. Diskusi soal apa? Undang-undang atau? Diskusi tentang undang-undang, tentang peran kebangsaan organisasi pemuda, tentang kemudian bagaimana partisipasi yang harus dilakukan. Ya. Itu kan juga tergantung leadernya kan di organisasi itu kan, menerima tapi atau nanti tidak. Kami sekali waktu kita undang beliau ke kantor kami juga kan, biar kita berbalik gitu kan. Kenapa Anda nggak undang ormas lain aja yang dianggap radikal misalnya? Ya saya kira
sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan dialog sebenarnya gitu ya, antar ormas yang katakanlah sudah berada pada jalur yang benar begini, gitu kan, dan sudah mendapat Mana hidayah. yang benar yang ini nih maksudnya? Ya, Ya salah satunya. mungkin kita juga harus kemudian vis-a-vis dengan teman-teman yang mungkin juga harus melakukan apa, perlu diberikan pencerahan, gitu ya. Karena begini, saya kira yang berbahaya adalah terdaftar, waktu mendaftar itu sebuah ormas katakanlah menyatakan siap berkomitmen untuk NKRI Pancasila. Bahkan kemudian itu keluarlah misalnya badan hukum yayasan atau perkumpulan atau terdaftar di Kemendagri. Tapi pada prakteknya kemudian ternyata berbelok. Nah, hal inilah yang kemudian perlu tadi sekali lagi dilakukan evaluasi apakah yang seperti ini perlu dibina atau kemudian diambil tindakan yang lebih tegas. Nah, kalau kami karena tadi ada beberapa indikasi yang kemudian menguatkan ke sana, saya kira masyarakat jangan dibiarkan untuk bergerak sendiri, tidak fair begitu antar masyarakat sipil. Saya kira pemerintah juga harus kemudian mengambil langkahnya bersama instansi terkait untuk melakukan hal yang diperlukan. Nanti malah yang karena begini, jangan sampai, mohon maaf ini, jangan sampai justru pemerintah juga dianggap melakukan pembiaran terhadap keberadaan yang mengancam ini. Kalau udah begitu kan nanti repot itu kan. Kan kita nggak mau menuduh. Tapi kalau kemudian ternyata ini indikasinya udah jelas, tidak diambil tindakan, itu kan malah misalnya tanda kutip ada indikasi yang malah mengarah ke arah lain. Nah itu kan nanti malah kita tapi kan saling curiga. Kalau kita berprasangka baik, tentunya kan pembiaran saya rasa mungkin jauh dari. Nah makanya, cuma kami mungkin husnuzon, tidak. Iya betul. Nah kalau semua husnuzon kan baik kan hasilnya gitu kan. Cuma kan tidak semua bisa seperti itu. Tapi pemerintah pasti atau aparat juga butuh data, fakta dan bukti yang kuat dan jelas gitu kan. Nah ini kan upaya pembinaan sudah ada Pak. Artinya kan bisa terukur mana organisasi yang bisa dibina, mana yang dibina waktu dia agak miring ke kiri ke kanan bisa lurus lagi, ada yang nggak lurus-lurus gitu kan. Nggak mungkin ormas sesama ormas ngumpul kemudian ansor ngasih tahu, kan sama kan kedudukannya. Pemerintah Pak yang punya wewenang untuk itu. Kenapa tidak lakukan itu? Kita tentu selalu melakukan ya. Kita selalu menyiapkan pertama kebijakan kita, regulasi kita sudah siapkan. Kita sudah semakin memaksimalkan regulasi itu sampai sedetail mungkin sehingga itu menjadi instrumen untuk kita bertindak, untuk kita bergerak dalam arti melakukan pembinaan, pemberdayaan gitu ya. Nah, hari ini misalnya kita melihat regulasi kita sudah seperti itu, kita melihat lagi apakah memang sudah sangat memadai ya. Kita akan melihat di sana sudah begitu mengatur secara keseluruhan komprehensifnya tentang ormas ini, melihat perkembangan dinamika ormas yang begitu pesat ya, seperti tadi jumlahnya yang sudah sedemikian banyak begitu. Kemudian kita akan mendorong mereka, kita melakukan upaya persuasif karena begini, kan di dalam ormas itu kan ada masing-masing juga ya, masing-masing individu ada di situ. Sebetulnya secara organisasi ini bergerak bagus ya, organisasi ini tumbuh berkembang bagus melakukan. Nah kalau sampai mencoret-coret bendera merah putih itu bagus atau tidak? Saya pikir masing-masing sudah bisa introspeksi gitu. Itu wilayahnya Kementerian Dalam Negeri atau kepolisian? Dalam konteks ya kalau bahkan tentu kita melakukan hal-hal yang kira-kira diatur oleh perundang-undangan gitu, masing-masing perundang-undangan. Secara organisasi, secara kelembagaan kita melakukan pembinaan, pemberdayaan tadi. Kita melihat bahwa mengingatkan misalnya kebijakannya seperti dia anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita melakukan fasilitasi gitu untuk penataan kebijakan terhadap internal dia, kemudian SDM-nya dia seperti apa ya, secara manajemennya bagaimana. Kita itu melakukan pemantauan. Kalau memang kira-kira ada hal-hal yang kira-kira mungkin bisa saja ada indikasi seperti yang disebutkan, kita coba lakukan upaya-upaya persuasif. Kalau sudah masuk pidana, ranahnya kepolisian. Masing-masing itu sudah masuk ranah. Jadi Kemdagri hanya sampai pada dalam tahap konteks pembinaan. Organisasinya gitu, kita melakukan pembinaan. Pak Laude, menurut Anda organisasi yang dianggap radikal, yang kadang meresahkan masyarakat, atau saya sebut saja organisasi yang suka bawa bendera merah putih bukan untuk tujuan merah putih, tapi dicoret-coret tidak pada tempatnya, menurut Anda itu layak tidak masih disebut ormas? Saya pikir itu perlu pendalaman ya untuk menjudgment dia bahwa bagaimana sebagai ormas atau tidak. Harus kita catat bahwa organisasi kemasyarakatan itu adalah yang punya status tadi. Betul. Dan memang ada statusnya ini. Ya. Kemudian bahwa itu perlu pendalaman, identifikasi kita. Jangan nanti pendalaman bertahun-tahun, Pak. Lebih kacau nanti, Pak. Itu justru kita akan siapkan instrumennya karena memang tugasnya kita begitu. Ada persuasif, kita nggak bisa juga langsung ujuk-ujuk menjudgment. Butuh proses gitu kan. Aparat yang kompeten saja dia butuh proses waktu dan. Kenapa nggak dipanggil, Pak? Diajak bicara baik-baik. Saya pikir dilakukan komunikasi kalau misalnya dengan hal-hal yang memang itu dibutuhkan. Kalau seperti itu sesuai dengan
tusi kewenangan masing-masing instansi terkait tadi itu melakukan tadi. Kalau yang bertugas untuk membina, salah satunya dipanggil elit organisasinya, kemudian diajak diskusi, itu di mana? Di wilayah direktoratnya Ya, Bapak betul. kan? Ya, di tempat kami. Pernah nggak manggil organisasi-organisasi yang radikal seperti itu? Begini, kalau misalnya kita menyatakan begitu kan harus butuh juga dukungan tadi disampaikan. Ya. Oh, kalau di dukungan Ansor pasti dukung. Maksud saya, PP Ansor fakta, dukung. ada bukti, ada laporan dan seterusnya kan. Oke. Sehingga kita melangkah itu betul-betul sesuai dengan koridor kebijakan atau regulasi yang sudah ada. Supaya nanti, tapi tetap secara umum pun kita lakukan itu dalam Ya, ada wawasan ya. kebangsaan, nasionalisme dan seterusnya. Ya. Itu kita lakukan tanpa ada indikasi seperti itu tetap kita lakukan secara rutin. Ya, saya paham. Beliau tetap pasti dalam koridor regulasi gitu kan. Iya. Di luar itu, apakah bisa kita lakukan upaya persuasif untuk membentuk sebuah suasana yang kondusif di antar ormas? Saya kira begini ya, ormas ini kan kumpulan orang-orang, Ya. gitu ya. Namanya orang-orang itu kan belum tentu barangkali di dalam satu komunitas itu juga punya persepsi yang persis sama, Ya. gitu kan? Belum tentu. Bahkan antara pemimpin dan anggotanya Bisa berbeda. ini kan belum tentu karena kumpulan orang-orang bukan kumpulan bebek kan. Ya. Nah, untuk itu saya kira langkah persuasif kalau memang itu mau dilakukan bisa dilakukan, gitu ya. Ya. Pemanggilan oleh Kemendagri sekalipun itu bisa dilakukan tanpa harus kemudian menunggu sesuatu yang wah dulu gitu kan. Ya. Ya. Tapi pemanggilan dalam konteks untuk adanya dialog gitu kan. Ya. Katakan ada temuan-temuan di lapangan, mungkin nanti pimpinan ormas bisa menyebut itu oknum atau apa. Ya. Apa betul begitu? Karena memang verifikasi terhadap indikasi katakanlah tadi yang menentang, yang mengancam NKRI atau Pancasila itu pun memang harus kita buktikan. Karena hari ini di era medsos terutama ini kan yang hoak kadang difaktakan, yang fakta juga kadang dihoakkan. Nah, memang harus verifikasi. Makanya kalau memang perlu kemudian makanya tabayun, kan? tabayun itu penting juga. Itu penting. Tapi jangan berhenti di situ. Iya, masalahnya Gitu ya. sekarang ya, ini istilah ya, otak manusia terletak di jempol kan. Iya. Hati-hatilah gitu kan, dan perlu bijaksana. Cuma harus ada langkah konkret. Ya. Dan itu areanya bukan di ormas, Pak Laude Ahmad. Tapi kalau kami dilibatkan juga siap, nggak masalah. Anda siap melibatkan. Masalahnya kalau bicara undang-undang, regulasi, beliau pasti koridornya jelas. Kalau melibatkan lagi bisa Enggak, terjadi untuk konteks dialog tadi. Oke, bagaimana? Gitu loh. Jangan salah sebentar Mas Dodi, bahwa memberdayakan ormas itu dia dari diri sendiri dulu. Jadi dia memberdayakan diri sendiri sebagai ormas dengan ormasnya di antara internal dia gitu kan. Lalu memberdayakan, kemudian pemerintah juga melakukan pemberdayaan juga seperti itu. Jadi ketika dia berdiri, dia harus bisa survive. Dia memberdayakan diri sendiri begitu. Sehingga masyarakat punya trust, karena kan itu masyarakat sendiri sebetulnya. Ormas itu kan saling memberdayakan di antara mereka. Lalu pemerintah juga tetap melakukan tadi pemberdayaan kan. Karena ini kan untuk mendukung tadi pencapaian tujuan nasional dan seterusnya, penyalur aspirasi masyarakat. Karena mungkin kalau pemerintah tidak bisa menjangkau sampai titik di sana, dia akan hadir sebagai mitra pemerintah tadi. Iya, tapi hati-hati Pak Laudeng. Jangan sampai maksudnya pemberdayaan yang jadi perdaya, diperdaya. Kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.